Menggunakan conditional formatting. Conditional formatting merupakan fasilitas yang sangat bermanfaat untuk menampilkan data tertentu sehingga mempercepat analisa data. Perhatikan contoh sebagai berikut. Pada contoh pertama, akan ditampilkan semua sel yang berisi data Semarang. Rangkaian sel A4 sampai dengan A9 dipilih, kemudian dengan mengklik Styles, Conditional Formatting, Highlight Cell Rules, Text that contains, lalu diketik Semarang, serta dipilih warna green fill with dark green text, kemudian OK. Maka sel yang berisi kata Semarang menjadi berubah warna. Kemudian pada contoh kedua, akan ditampilkan semua sel yang memiliki nilai yang lebih besar dari 200. Rangkaian sel B4 sampai dengan B9 dipilih. Lalu klik Styles, Conditional Formatting, Highlight Cell Rules, Greater than, lalu dimasukkan nilai 200, serta warna diubah menjadi yellow fill with dark yellow text, dan diakhiri dengan OK. Pada rangkaian sel, semua angka yang nilainya di atas 200 akan ditampilkan dengan warna kuning. Lalu pada contoh ketiga, akan ditampilkan semua sel yang memiliki nilai di atas rata-rata daripada suatu rangkaian sel. Rangkaian sel C4 sampai dengan C9 dipilih, lalu dengan klik Styles, Conditional Formatting, Top or Bottom Rules, Above Average, serta dipilih Red Fill with Dark Red Text, dan diakhiri dengan OK. Maka semua sel dengan nilai di atas rata-rata akan ditampilkan dengan warna merah. Selanjutnya, pada contoh keempat, akan ditampilkan grafik batang dalam masing-masing sel yang panjangnya sesuai dengan nilai dalam sel tersebut bila dibandingkan seluruh sel lainnya. Rangkaian sel D4 sampai dengan D9 dipilih, kemudian dengan klik Styles, Conditional Formatting, Data Bars, Blue Data Bars dipilih. Maka terlihat bahwa sel dengan nilai terendah memiliki grafik yang paling pendek dan sebaliknya sel dengan nilai tertinggi memiliki grafik paling panjang. Kemudian pada contoh kelima, akan ditampilkan sel dalam skala warna. Makin besar nilai dalam sel, maka warnanya makin gelap. Rangkaian sel E4 sampai dengan E9 dipilih, kemudian dengan klik Styles, Conditional Formatting, Color Scales, Three Color Scales dipilih. Maka warna di dalam sel akan mengikuti nilai di dalamnya. Makin besar nilainya, makin gelap warna yang digunakan. Terakhir, pada contoh keenam, akan ditampilkan grafik dalam sel yang menunjukkan lebih kecil atau lebih besarnya nilai dalam sel dibandingkan dengan nilai rata-rata. Pilih rangkaian sel F4 sampai dengan F9, dengan klik Styles, Conditional Formatting, Icon Sets, 4 icons dipilih. Maka akan terlihat nilai yang berada dalam range rata-rata ditampilkan dengan panah kuning, nilai yang jauh di bawah rata-rata dengan panah merah,
dan nilai yang jauh di atas rata-rata dengan panah hijau. Dengan demikian, conditional formatting mempercepat dalam membaca dan menganalisa data. Menggunakan cell styles, border, and shading. Bila pada Excel versi sebelumnya sudah tersedia fill color standard, maka pada Excel 2007 juga tersedia cell styles, di mana cell styles tidak hanya mewarnai latar belakang seperti fill color, melainkan juga huruf atau font sesuai dengan style yang dipilih. Perhatikan contoh berikut. Rangkaian sel A3 sampai dengan G3 dipilih, kemudian klik Styles, serta dipilih Style Action 5. Rangkaian sel A4 sampai dengan A9 dipilih, kemudian klik Styles, serta dipilih Style Good. Rangkaian sel A10 sampai dengan G10 dipilih, kemudian klik Styles, serta dipilih Style Action 6. Rangkaian sel G4 sampai dengan G9 dipilih, kemudian klik Styles, serta dipilih Style Action 3. Maka dapat dilihat bahwa masing-masing rangkaian sel tampil dengan style yang berbeda yang menjadikan tabel tersebut menjadi lebih menarik. Kemudian dilanjutkan dengan contoh untuk border and shading. Perhatikan rangkaian sel A3 sampai dengan G10 dipilih, kemudian dengan klik kanan dan memilih format sel, maka kotak dialog format sel akan terbuka. Selanjutnya, tab border diaktifkan. Lalu dipilih double line untuk garis outline, sedangkan untuk garis di dalam atau inside dipilih single line dan berwarna hijau muda. Diakhiri dengan OK, maka terlihat hasil akhirnya pada tabel. Menggunakan format as table. Salah satu pilihan dalam styles yang merupakan fasilitas dari Excel 2007 adalah format as table. Dengan fasilitas ini, yang diformat tidak hanya sel atau rangkaian sel tertentu, melainkan seluruh tabel. Perhatikan contoh berikut. Diawali dengan klik Styles, Format as Table, lalu dipilih Table Style Dark 11. Selanjutnya dipilih rangkaian sel A3 sampai dengan G9, serta diberikan tanda atau check mark pada My Table has Headers, karena tabel dalam contoh sudah memiliki header atau baris judul, lalu diakhiri dengan OK. Akan terlihat, tabel terformat dengan warna yang berbeda untuk header dan baris-baris di bawahnya.
Kemudian, fasilitas tambahan yang dapat digunakan dalam format tabel adalah seperti dapat dilihat dalam tab Design yang merupakan menu khusus untuk memformat tabel. Terlihat pada Table Style option ada beberapa opsi. Kemudian ditambahkan tanda atau check mark pada total row dan first column. Terlihat bahwa pada tabel bertambah satu baris di bagian bawah, yaitu baris total serta kolom pertama di sebelah kiri menjadi berhuruf tebal. Karena sekarang tabel sudah berubah tampilannya, maka kembali dapat diformat menggunakan Quick Styles. Dalam contoh ini, diberi table style medium 11, di mana baris total mengalami perubahan format. Selanjutnya, perhatikan bahwa apabila salah satu sel pada baris diklik, muncul panah di sampingnya, dan bila panah diklik akan menampilkan beberapa opsi. Misalnya pada sel B10, dipilih average untuk menampilkan rata-rata, kemudian pada sel C10, dipilih count untuk menghitung jumlah sel yang berisi data, lalu pada sel D10, dipilih max untuk menampilkan nilai tertinggi dari rangkaian sel di atasnya, lalu pada sel E10, dipilih min untuk menampilkan nilai terendah dari sel-sel di atasnya, dan pada sel F10 dipilih sum untuk menampilkan jumlah dari sel di atasnya. Menggunakan reference. Reference merupakan formula paling sederhana, yaitu di mana sebuah sel mengambil referensi data pada sel yang lain. Kelebihan referensi sel dibandingkan dengan copy adalah bahwa apabila data pada sel sumber berubah, maka data pada sel tujuan juga ikut berubah secara otomatis. Referensi ini terbagi atas dua macam, yaitu referensi relatif dan referensi absolut. Untuk memperjelas maksudnya, perhatikan contoh berikut. Sel C4 akan mengambil referensi ke sel B4. Caranya dengan mengetik sama dengan B4 di dalam sel C4, kemudian tekan Enter. Cara lain untuk membuat referensi relatif adalah dengan menggunakan mouse. Contohnya, dalam sel C5 diketik sama dengan, kemudian dengan pointer mouse, klik sel B5 dan tekan Enter. Hasilnya sama-sama menunjukkan sel di sebelah kirinya. Rumus referensi dapat di-copy dan perhatikan bahwa setelah di-copy, masing-masing sel tetap mengacu kepada sel di samping kirinya karena rumus referensi relatif akan menunjuk ke sel yang berada dalam posisi yang sejajar. Artinya, bisa baik secara vertikal atau horizontal, sehingga ketika rumus referensi sel di-copy akan mengikuti aturan tersebut. Selanjutnya, perhatikan contoh referensi absolut. Dalam sel D4 diketik sama dengan, lalu kembali lagi klik sel B4 dengan mouse, lalu tekan tombol F4 pada keyboard, kemudian tekan Enter. Tujuan dari menggunakan tombol F4 adalah untuk menjadikan referensi tersebut menjadi absolut. Artinya, sel D4 akan secara khusus hanya menunjuk ke sel B4. Untuk memperjelas maksudnya, perhatikan bahwa setelah rumus di-copy ke sel-sel yang lain, maka hasil yang ditunjukkan tetap sama, yaitu 1689. Sebab sel D4 telah ditambahkan string yang mengunci sel yang berada pada kolom B dan baris keempat. Sehingga, meskipun di-copy kemana saja, hasil akhir akan tetap mengacu kepada sel B4. Rumus referensi selain dapat digunakan pada sheet yang sama, juga dapat untuk mengambil referensi pada sheet yang berbeda. Perhatikan contoh berikut, di mana sheet 2 mengambil referensi ke sheet 1.
Caranya serupa. Di dalam sel A1 pada sheet 2, ketik sama dengan, kemudian buka kembali sheet 1, serta klik pada sel A1 dan tekan Enter. Maka sel A1 dalam sheet 2 akan menunjukkan nilai yang terdapat pada sel A1 pada sheet 1. Dengan cara yang sama, dapat dibuat referensi untuk seluruh tabel yang berada pada sheet 1. Reference juga dapat digunakan untuk mengambil referensi pada workbook yang lain, serta dapat dikombinasikan dengan formula yang lain.